Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Laura Nisa Aulia Gemasi dengan NIM 2323160 dan rekan-rekan saya Dan saya Meka Rasita Putri dengan NIM 23231062. Dan saya Nabila Nindya Putri dengan NIM 23231066. Saya Muhammad Rafis Pratama dengan NIM 23231014. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami ingin mewawancarai salah seorang narasumber yang mengetahui tentang tanaman bumbu-bumbu dapuran dan obat-obatan, di mana video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah keanekaragaman makhluk hidup yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Tuti Lestari. Jadi sebelumnya untuk sekadar pemberitahuan, di dalam pengambilan video, di situ kami menggunakan HP lagi untuk merekam suaranya, karena kemungkinan suara dari video yang kami rekam itu tidak akan terlalu terdengar. Oleh karena itu kami menggunakan voice note tambahan sebagai alat pendukung dalam pembuatan video ini. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi kami sekarang ini sudah bersama dengan narasumber, yaitu Ibu. Ibu sebelumnya bisa perkenalan diri dulu, Bu. Ya, Ibu bernama Yuni, panggilan Ariam Bie, nama Semarang Bie. Berarti panggilan Ibu Bie. Bie, di rumah anak-anak kosku Bie Bie. Iya. Jadi sekarang tujuan kami itu mau wawancara ya Bu mengenai tanaman bumbu dapur dan juga obat-obatan sebelumnya ya Bu. Jadi pertama itu kenapa sih Bu Ibu awalnya terdorong untuk menanam tanaman bumbu dapur itu atau obat-obatan itu di sekitar lingkungan perumahan gitu Bu? Ibu ingin bertanam itu sejak dahulu. Ibu punya anak banyak. Jadi tiap anak-anakku bertanya ube apa kau ube. Ambil malah bunga rayu putih ya. Atau donyara. Itulah ibu kecengkan anak-anak itu ibu ingin bertanam. Jadi itu ke ibu bertanam itulah. Iya, berarti tibanya langsung manfaatnya buat anak-anak juga ya Bu. Anak, ya. Iya Bu. Jadi berikutnya Laura juga mau nanya Bu, tanaman obat-obatan contohnya selain tadi Ibu nyebutin bunga rayu putih. Ya, selain itu apa aja sih Bu yang tanaman yang Ibu tanam lagi gitu Bu? Aku memang susah ibu tanaman sebuah tapi pantai air ambunku garam. Jadi baca daun dari dia garam kan. Tanah nu pasir. Jadi angi. Jadi susah hidupnya. Jadi ibu tanam lagu pot di bunga rayu putih ditanam jo pot. Itu namanya tuh. Aduh, sebensu kalau orang kampung mau beli dulu aja bawang beli ya. Ibu tanam jeput, bawang itu dan lawi-lawi daun merah mah untuk beli dulu mah ibu tanam jeput. Ibu tanam tapak dewa jeput. Berarti juga banyak ya Bu? Itulah aku bumbu dapur mentunggu kuni ibu tanam jeput, sipade ibu tanam jeput, langkui ibu tanam jeput. Jadi tidak ada mendasarkan tanah alami. Iya, berarti itu faktornya juga karena pasir pantai ya Bu, makanya di dalam pot gitu ya Bu? Dalam pot. Jadi kalau pasir pantai, kalau langkui, ini hitam-hitam. Masih awet tapi hitam. Iya, jadi, iya Bu. Perasaan untuk memasak enak. Dengan perasaan, jadi rasa nak berubah. Iya Bu. Tapi perasaan nama. Berarti walaupun mungkin nggak berubah tapi dirasa agak beda aja gitu ya Bu? Gitu Bu, jadi paham Bu. Berarti tibanya Ibu gunain medianya pot ya Bu? Iya Bu. Dia kalau pot kan dibeli tanah agak sekaruang. Iya, berarti makanya bisa hidup juga ya Bu? Kalau tanam pasir kejo, lamu-lamuan susu dia itu ke bawah tinggal pasir aja lah. Jadi ndak itu ndak bertanah. Itu bertanam di pasir. Iya Bu, ngerti Bu. Itulah bertanam harian itu cuma untuk penambah biaya juga. Kan di Bali langko
umpama sabungku ikan 1.000 atau 1.500. Iya, Bu. Jadi kalau membiak di tanaman-tanaman kan mengeluarkan biaya. Iya, hemat biaya juga ya, Bu. Biaya. Iya, kita tibanya kadang kalau misalkan beli itu kita juga nggak tahu kan, Bu, ada bahan-bahan apa aja yang ditambahin ke dalam. Iya. Tapi kalau daun kunyit, daun salam, ayo tanam dulu. Oh, berarti banyak juga ya, Bu, Iya. tanaman-tanaman obat-obatan, bumbu dapur yang Ibu tanam sendiri. Itu kita juga matanam di karena anak-anakku kan banyak campak kan, adunan campak, adunan pani. Nah, jadi bagialah dia dunyara. Kalau dunyara ubi rantu dulu dunyara bunga rayu putih ya. Nah, kalau ubi rantu ini kan ke rumah sakit. Iya, Awak ke rumah sakit jauh di Pesawangan. iya juga, Awak Bu. ke tepi pantai, sakit itu di Perunas, Puskesmas. Berarti tibanya masih memanfaatkan tanaman alami buat Alami. obat-obatan gitu ya, Bu. Malaki bantuan sementara. Oh iya. Kadang kan ada anak tuh di pantai Sekasan, melaki mau rumah sakit, tak ada kendaraan. Ada pertolongannya gitu ya, Bu? Jadi pertolongan sementara. Pertolongan pertama, mantunya lah panik badan. Ah, iya, Bu. Sebab ibu risiko lingkungan mahasiswa semua. Iya, rata-rata di sini juga mahasiswa kan, Bu. Mahasiswa ayo, ibu rumah tangga boleh detong, dan pakai 10, kini boleh detong. Iya, Bu. Jadi sebelumnya Laura izin buat mewawancara Ibu ya, Bu. Jadi Laura ingin bertanya, Bu, apakah Ibu ada menanam tanaman obat-obatan atau bumbu dapur di pekarangan rumah Ibu, Bu? Kalau ini ada kunyit, cakua, nah, itu yang ada di depan tuh lengkuas, sama jahe. Kalau Laura boleh tahu, Bu, kan tadi ada 4 jenis tuh, Bu. Iya. Fungsi dari tanaman yang Ibu tanam itu biasanya Ibu pergunakan buat apa gitu, Bu? Pertama untuk memasak. Ya. Kalau kunyit bisa tambahannya untuk obat mah, Obat mah gitu, Bu. dicampur sama gula aren. Ini Kalau cakwa tadi itu buat apa nih? untuk bikin pecal, Oh, buat bumbu dapur ya, Bu. bikin pecal, bikin lotek. Nah, Terus apa lagi, Bu? Jahe sama ada lengkuas sama ada. lengkuas, Bu. Itu untuk bumbu masak. Bumbu masak juga ya, Iya, Bu. gulai sama rendang. Kalau Laura boleh tahu, Bu, lengkuas itu biasanya ada juga nggak, Bu, dijadiin buat pengobatan gitu, Bu? Nah, ada direbus. Yang ada jahe, direbus pakai serai itu obat kolesterol. Untuk obat kolesterol, Bu. Oh ya, Bu. Sekian pertanyaan dari Laura ya, Bu. Makasih atas partisipasi Ibu ya, Bu. Oh ya Bu, saya ingin nanya nih, apakah Ibu ada menanam tanaman obat-obatan dan bumbu dapur di sekitaran rumah Ibu? Ada. Itu betang apa tuh? Daun atau sipade. Itu daun tapak lemban. Itu ada kunyit sarai belakang. Oh gitu. Betang kunyit. Apa sih faktor yang mendorong Ibu untuk menanam tanaman obat-obatan di sekeliling rumah Ibu? Itu je kalau ada kita tanaman tu nak susah lah mencarinya. Misalnya kunyit, tu sipade, batang pisang boleh. Di belakang tanam. Terus juga ibu nanam karambia. Karambia tu ada 2 batang. Oh gitu. Ya. Tu tapak lemban tu. Tapak lemban tu bisa disambal orang. Be palai, be apa tu bisa pandan. Yang dari yang Ibu-Ibu sebutkan tadi kayak pandan, tapak lemon tuh ada nggak sih Bu fungsinya untuk obat gitu Bu? Ada bikin apa tu beli ikan badal tu yang kasar-kasar. Bisa dimasukkan ikut tu tapak lemban tu diri-diri. Tu gelembangan sama apa tu karambia. Kucuk pakai cabai. Atau kalau kayak pisang tadi Bu, ada nggak Pisang untuk tu obat gitu Bu? Obat tradisional gitu Bu? pisang nak ada tu digadang dia pak ko lawan dia pisang tu. Kadang-kadang buahnya.
Mungkin kelapa muda ya Bu kali ya Ya, untuk obat. ya. Itu karambia tuh datang ke ibu nanam. Fungsinya untuk obat gitu apa sih Bu? Tuh, Manfaatnya Bu gitu. apa tuh namanya? Kalau karambia tuh sudah tua kan bisa kita ambil untuk masak, sambal. Itu petanam apa di belakang tuh tabu. Petanam karambia belakang tuh rendah. Itu tempat lempan bah. Tempat lempan ko bisa dibikin palai, diiris halus tuh, kasih kelapa, cabai, dibungkus sama daun. Kalau kayak kunyit fungsinya untuk obat apa Bu? Kalau kunyit itu ya bikin sambal kita pakai kunyit, pakai sipade, pakai langkue. Nah, ya. Langkue dulu tanam lakang. Tanam tanaman. Itu batang pisang lakang. Lawa buah lo. Oh gitu Bu. Jadi kalau jenis tanaman obat-obatan yang ada di sekitaran rumah Ibu apa Bu? Oh, sarai ada tuh. Batang sarai. Itu tapalaman ko kan dimasak aja kobe palai orang kan. Iris halus. Itu batang pisang lakang. Kemumun adalah kalau iya dah. Kemumun ada dah. Itu pisang itu sarai. Sarai tanamnya. Ya mungkin segitu deh Bu pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya Nabila mau nanya Bu, Ibu di dekat perkarangan rumah Ibu ini menanam apa aja sih Bu, bumbu dapur atau obat-obatan? Apa tuh kunyit, sade, serai. Dari 3 jenis yang Ibu sebutkan apa sih manfaatnya bisa untuk obat-obatan Bu? Bisa juga. Kalau kunyit bisa untuk obat apa Bu? Itu buat apa tuh? Buat luka gitu kan. Bisa tuh. Kalau jahe Bu? Itu tuh obat asam lambung. Mah. Selain itu tanaman apa sih yang Ibu tanam sebagai obat-obatan di sekitar rumah Ibu Bu? Ya itu serai tadi. Kalau sering untuk apa Bu? Untuk obat juga. Bisa untuk obat tuh apa sambal kan. Ya, untuk masak ya Bu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Jadi Laura ingin bertanya kepada Ibu, Bu. Ibu ada menanam tanaman obat-obatan atau bumbu dapur nggak, Bu, di perkarangan rumah Ibu? Iya ada sama lah sama. Ya, Sama-sama kayak Ibu Ningsi ya, Bu. Kalau Laura boleh tahu tanaman yang Ibu tanam apa aja, Bu? ya sebentuk kunyit, jahe, serai. Kira-kira Ibu menanam tanaman obat-obatnya tuh ada Ibu kasih pupuk atau gimana, Bu? Enggak ada dikasih. Nggak ada, Bu. Enggak ada. Kalau misalkan itu dibiar hidup aja atau ada perawatan khusus gitu buat menanam tanaman obat-obatnya, Bu? Ya ada lah dilemburkan tanahnya. Digemburkan, Bu. Ya. Kalau biasanya itu Ibu nyiram tanamannya ada atau gimana, Bu? Kalau musim panas sih disiram. Kalau enggak ya enggak. Oh iya. Berarti kira-kira fungsi dari tanaman yang Ibu tanam itu apa sih, Bu? Gitu. Ya fungsinya terutama untuk masak dapur kan. Duanya bisa kalau serai itu sama jahe bisa untuk obat. Oh. Kalau biasanya Ibu gunain buat obat itu buat obat apa, Bu? Misalnya perut tuh gembung-gembung gitu. Masuk angin. Masuk angin. Oh, jadi bisa buat obat juga tibanya ya, Bu? Iya bisa. Oh ya, Bu. Sekian pertanyaan dari Laura ya, Bu. Ya. Ya Bu, mohon maaf sebelumnya kami ingin menanyakan tentang tanaman bumbu dapur dan obat-obatan Bu. Oh gitu. Apa saja sih jenis tumbuhan obat-obatan dan bumbu dapur yang ada di sekeliling rumah Ibu? Ya ada kunyitnya, ada sipadenya itu, sipade, itu cabai rawit, daun kunyit. Dari yang tadi tuh apa aja sih Bu fungsinya dan manfaatnya? Apakah ada fungsi atau manfaatnya untuk obat tradisional gitu Bu? Ada lengkuas merah itu obat apa itu? Obat sakit perut. Obat sakit perut Iya. Bu. Oh gitu.
apa sih faktor pendorong ibu untuk menanam tanaman obat-obatan di sekeliling rumah ibu atau bumbu Ya, dapur tujuannya untuk obat. untuk obat? Iya. Oh gitu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan kepada ibu. Iya. Terima kasih sebelumnya, Bu. Iya.